Halo semua, selamat datang kembali di kontennya Bloom Media. Halo Hati, tempat dimana kalian bebas untuk bercerita dari hati ke hati. Bareng sama gue Firda Indira, dan kali ini gue bener-bener sendiri karena ini adalah masuk ke segmen terbarunya dari konten Bloom Media, yaitu Tanya Halo Ha. Di segmen ini kita akan ngebahas dan ngebacain cerita-cerita yang masuk ke dalam DM Instagram kita. Salah satunya ada dari followers kita. Kita akan samarin dulu namanya. Dia bilang, "Kak, gue pengen denger opini kamu pembahasan tentang perbedaan second choice sama backstreet." Jadi gini, to the point aja ya, gue lagi jalin hubungan yang namanya backstreet, yang dimana gue punya cewek, dia punya cowok. Bentar. Oke, kita pelan-pelan ya. Jalin hubungan yang backstreet dimana si A ini punya cewek dan backstreetannya dia punya cowok. Gue tahu jodoh nggak ada yang tahu jodoh itu jorok. Gue tahu ini salah. Gue satu gedung nih sama nih cewek, dan cewek gue yang asli beda gedung. Oke. Nah kalau yang cewek yang gue ajak backstreet ini cowoknya beda tempat kerja. Kita rantetin ya. Si A punya pacar si B, tapi si A ini punya selingkuhan C, dimana si C ini juga punya pacar si D. Gitu ya teman-teman. Dah. Kenapa udah saling memiliki tapi masih backstreet sama orang lain? Gue juga gak tahu. Dia suka sayang sama gue, di sisi lain dia punya cowok yang bisa dibilang hubungannya toksik. Dan begitu pun sebaliknya, gue pun sama hubungan gue toksik sama cewek gue. Terjalin sebuah hubungan yang backstreet lah pada akhirnya. Tapi entah kenapa gue sama nih cewek rasanya pengen bener-bener memiliki seutuhnya. Itu tapi kok susah. Kan kata Kak Firda, pasti baca-baca DM. Gue harap DM ini bisa dibaca terus diangkat jadi sebuah podcast. Mudah-mudahan bisa diangkat. Oke, ini kita angkat ya sekarang. Beneran gue baca karena emang sebenarnya gue suka baca-baca di DM. Jadi lo punya pasangan nih gitu sejujurnya ya kan. Si A ini punya pasangan si B, terus tiba-tiba lo backstreet sama si C. Dan lo tahu nih bahwa hubungan lo sama cewek asli lo dan cewek backstreetan lo sama cowok aslinya tuh sama-sama toksik. Tapi lo pengen memiliki kok susah. Apa yang susahnya tuh apa? Kenapa gak dijelasin? Kenapa dia susah? Karena gini, kalau emang lo udah tahu nih hubungan lo tuh toksik dan emang lo udah gak mau ngelanjutin karena lo ngerasa lo udah punya yang baru, ya selesain dulu hubungan lo yang lama. Karena lo akan terus-terusan ngerasa susah karena lo nya belum mau lo sama-sama belum mau kelarin. Entah lo sama-sama belum kelarin atau lo nya doang nih yang gak mau ngelarin sama pacar lo yang asli untuk bisa bareng sama cewek yang lo sayang dari backstreetan lo itu. Karena tuh jahat men. Lo bilang hubungan lo toksik, berarti kan lo ngerasa tersakiti. Orang tuh berada di hubungan yang toksik yang udah dia bisa, kayak gue nih, gue ngerasa gue di hubungan yang toksik. Kenapa gue bisa bilang itu toksik? Karena itu udah nyakitin gue ngerasa tersakiti di hubungan yang ini. Nah berarti kan lo ngerasa udah tersakitin kan di hubungan lo yang sekarang. Kalau emang lo udah ngerasa lo yang jadi korban, atau lo ngerasa lo tersakiti, atau lo pelaku dan lo ngerasa ini udah risih, lo udah kayak gue udah gak bisa nih menjadi pelaku kejahatan ini lagi, ya maka berhenti. Kalau lo ngerasa ini udah nyakitin lo, ini udah racun buat lo, jangan lo paksa racunnya untuk terus-terusan ada dan berkembang biak dalam diri lo. Tuh jahat. Lo bisa jadi malah ngebuang racun itu ke tempat baru nantinya. Yang lo bilang lo sangat sayang sama nih orang, lo pengen milikin orang ini, orang si C ini ya, yang cewek selingkuhan lo ini ibaratnya gitu ya. Lo malah ngebuang racun ke dia, atau lo cuma sekedar pelipur lara, ngebuat dia pelipur lara dengan tapi lo mengambil-ambilkan, mengatasnamakan bahwa dia adalah pengobat daripada racun lo. Enggak, lo kabur doang gitu, lo lari doang. Dia gak akan kelar masalahnya kalau kayak gitu. Mending lo duduk bareng dulu nih, lo sama pasangan lo, si A sama si B ini sama-sama duduk bareng dulu, ngobrol dulu sebenarnya apa sih letak kesalahannya tuh ada di mana sih? Bisa diperbaikin gak sih? Dan si selingkuhan lo juga harus ngobrol sama pasangannya. Ini tuh toksik, kita tuh udah toksik, sejauh mana sih kita toksik, sejauh mana sih kita bisa perbaikin. Jangan sampai mentang-mentang lo ngerasa kayak ini udah gak ada jalan keluarnya, akhirnya lo jadi selingkuh. Selingkuh tuh juga ngebuat lo ngasih racun baru, ngebuat lo tuh gak akan bener-bener bisa 100% pulih. Lo cuma nambahin luka lo doang, nih badan lo koreng nih. Bukannya lo kasih betadine atau lo kasih obat merah, malah lo kasih air keras, ya makin jadi. Nggak bisa kayak gitulah. Kalau emang lo mau menyelesaikan suatu masalah, ya selesain dulu masalah yang sebelumnya biar lo ketemu solusi di jawaban yang baru. Kalau
Maksud gue adalah gini, kalau lo mau nyari jawaban atas permasalahan lo yang saat ini, maka selesaikanlah dulu masalahnya untuk benar-benar ketemu sama si solusinya. Karena nggak bisa dipaksain, nggak bisa lo nyari jalan keluar dengan cara lo lari. Lo akan tetap terengah-engah, lo akan tetap kesulitan bernafas. Mungkin lo sampai di garis finishnya, tapi lo akan kecapean parah dan bisa jadi lo malah jadi dehidrasi dan akhirnya meninggal juga, mati juga. Ya buat apa? Malah nggak menimbulkan solusi yang baik kan kalau gitu. Cuma mendapatkan solusi sementara, abis itu menimbulkan permasalahan baru di kemudian harinya. Gue nggak support tentang hal itu sih. Jadi better selesain dulu aja. Kalau emang lo ngerasa kenapa sulit banget untuk bersatu, ya karena kalian masih sama-sama egois untuk mau mempertahankan satu hubungan yang kalian udah tahu itu salah dan terus memvalidasikan kesalahan itu dengan egosentrik pribadi. It's not a good enough gitu buat gue ya. Kelarin dulu aja, sama-sama kelarin dulu aja, sama-sama bertemu di waktu yang lebih baik. Mungkin Tuhan juga akan ngeberiin jalannya kok. Itu yang pertama. Kemudian gue akan ngebahas lagi cerita yang kedua. Ada 3 cerita yang saat ini mau gue bahas. Terus gue tadi gak ngerti maksud second choice karena tadi gak dijelasin maksud second choice. Jadi gue gak bisa atau gue sedikit ngebahas deh soal backstreet dan second choice ya. Kalau backstreet kan adalah hubungan yang diam-diam, tapi bukan berarti backstreet itu lo diam-diam dari pacar lo itu jatuh selingkuh deh. Lo jawabnya selingkuh gitu. Udah gak usah diperdebatin lah kalau itu. Tapi kalau second choice, lo boleh memilih. Memang kita boleh punya banyak pilihan kalau kitanya masih sendiri. Kita memilih untuk menemukan yang terbaik, bukan kitanya udah punya terus kita tiba-tiba punya pilihan lain. Enggak, kalau emang lo tiba-tiba punya pilihan lain, dikelarin dulu. Balik lagi kata dia, dikelarin dulu baru lo memilih pilihan lo yang kedua tadi, yang lo jadikan second choice gitu, setelah masalah yang sebelumnya selesai gitu. Lalu ada ini, sebelumnya gue cerita izin perkenalkan dulu. Nama gue, kita jadi sementara dulu teman-teman. Dan sampai sekarang hampir 6 tahun gue gak bisa move on dari mantan gue. Dulu waktu gue pacaran sama dia, gue toksik. Gue sering selingkuh, sering ngajakin dia putus berpuluh-puluh kali. Tapi dia selalu minta balikan, dia selalu sabar dan dia selalu berusaha buat menjaga hubungan sama gue. Dia cewek yang sabar, penyayang, baik, dan lucu. Sampai pada akhirnya gue mutusin dia dan dia mengiyakan. Satu rahasia yang selalu gue sangkal, saat dia hilang di hidup gue, setelah gue mulai hancur, gue udah gak tahu tujuan hidup gue lagi, gue udah nggak bisa kontrol diri gue lagi, bisnis gue hancur, hutang di mana-mana, integritas diri gue hancur, keluarga ikut hancur karena gue. Yang akhirnya dengan proses hidup panjang, sekarang gue mulai bangkit walaupun belum semuanya bisa gue beresin apa yang udah gue lakuin di masa lalu, karena gue belum sanggup untuk menyelesaikan dalam satu waktu. Oke, 6 tahun nggak bisa move on. Wow, amazing. Tapi gue juga sempat lama sih. Gue sempat berada di posisi yang bertahun-tahun gue gagal move on juga. Tapi emang kadang kita tuh perlu ngerasain kehilangan dulu untuk kita bisa memaknai sebuah pembelajaran. Terutama dalam hidup. Karena guru terbaik adalah kehidupan. Guru terbaik adalah pengalaman yang benar-benar bisa kita maknai. Gitu kadang pas lagi ada orangnya mah kayaknya kita ngerasa ngegampangin atau nyepelein kan, dia nggak mungkin pergi, dia nggak mungkin ninggalin gue, dia nggak mungkin putusin gue, dia nggak mungkin nyakitin gue. Tapi ketika orang itu benar-benar udah bisa, baru kita kelabakan. Karena kalau ada orang bilang sabar itu nggak ada batasnya, enggak. Kata siapa? Sabar tuh punya batasnya, tapi bisa direfill. Tergantung orangnya mau nge-refill atau enggak. Tergantung orangnya masih mau ngasih refillannya atau enggak, kan gitu. Jadi sebenarnya kata sabar itu nggak ada batasnya adalah untuk orang-orang yang masih mau memberikan kesempatan. Kayak gue aja, atau kayak kita semua lah. Ketika seseorang ngelakuin salah atau kita sedang berada di hubungan yang toksik, kan kita kadang nggak bisa keluar ya at the moment-nya. Kita ngasih terus kesabarannya karena memang masih dikasih sama Tuhan rasa sabarnya, rasa ingin memaafkannya masih dikasih. Tapi ketika kata Tuhan udah selesai, ya harus selesai, ya maka habis beneran kesabarannya. Itu menurut gue sih. Jadi kalau ampe lo ngancurin keluarga lo ngancurin masa depan lo segala macam, itu sebenarnya bukan dia yang menghancurkan, lo yang memilih untuk menghancurkannya. Karena abis itu lo kelabakan sendiri atas kelakuan lo. Dan
Gue seneng ketika tadi terakhir lo bilang lo akhirnya sedikit demi sedikit bangkit, walaupun gak semuanya, gak apa-apa, kasih aja diri lo waktu, kasih aja diri lo kesempatannya untuk bisa memaknai setiap pembelajarannya, karena orang belajar tuh beda-beda, perlu waktunya, ada yang cepat, ada yang lambat. Tapi bukan berarti hidup lo berakhir, bukan berarti juga setelah dari setelah dari semuanya yang udah terjadi, dari apapun yang udah lo laluin, lo ngerasa tetap masih dia. Boleh, kadang mencintai dalam diam itu dalam cara mencintai terbaik lagi menurut gue. Gue dapat pelajaran baru ketika di hubungan gue yang sekarang, dimana ternyata memang lebih enak ketika kita dicintai daripada kita mencintai. Ketika kita mencintai rasanya bodoh aja, dunia tuh kayak seakan-akan cuma ada gue doang sama tuh orang, cuma ada kita berdua doang. Tapi ketika kita dicintai, kita masih bisa ngelihat dunia dengan manusia lain, dan kita harus bisa menghargai itu sebelum hal itu diambil. Karena susah loh untuk kita bisa dicintai sama, mungkin ketika kita ngerasa kita dicintain, kita nggak cinta-cinta amat, jadinya kita nyepelein gitu. Mungkin itu sering banget terjadi. Tapi gue baru sadar bahwa ternyata cinta yang baik adalah cinta yang bisa dibentuk, cinta yang mau dibangun, bukan cinta yang harus dijalanin ya. Cinta yang dijalanin itu adalah ketika gue cinta, lo cinta, kita ketemu di saling suka, terus tiba-tiba kita pacaran. Itu cinta yang dijalanin. Tapi cinta yang dibangun, cinta yang dibentuk adalah ketika satu orang yang punya cinta atau rasa sayangnya lebih besar. Itu lebih sulit tuh. Sama seperti kasarnya gini, lo membangun cinta itu sama dengan lo sedang bertaruh untuk mempertahankan hubungan lo for the future. Dan ketika lo berhasil membangun cinta, maka ketika nanti lo di kedepannya sama pasangan lo udah nikah berpuluh-puluh tahun pun misalnya, ada suatu masalah terjadi, lo tahu cara untuk bertahan, cara untuk berjuang. Karena sebelumnya lo tahu cara ngebangunnya. Ini pondasinya pakai apa, rumahnya, diisinya dengan furniturnya apa. Lo yang tahu semua. Tapi kalau lo ketemu dengan begitu aja, lo nggak tahu nih tiba-tiba ya rumahnya udah jadi. Tapi tuh rumah bangunannya terbuat dari apa, kadang kita nggak pernah bisa prediksiin bahwa ternyata bangunannya terbuat dari bangunan yang bahan bakunya nggak tahan air lagi, yang nggak tahan lama lagi, yang jamuran lagi. Terus kita tiba-tiba kaget, shock culture kayak gitu. Makanya menurut gue, buat teman-teman juga ini nggak hanya dari followers kita yang tadi masuk yang udah gue bacain ceritanya, buat teman-teman gue ngasih pesan, ketika lo sedang berada di posisi hubungan yang lo dicintain sebegitu besarnya, maka jagalah hubungan tersebut. Karena itu adalah saat-saat dimana Tuhan mengasihkan surga dunia buat lo melalui perasaan antar umatnya. Itu menurut gue. Ketika memang udah lewat, disesalin boleh, tapi dibikin menjadi ajang lo terus-terusan memvalidasikan bahwa rasa malas lo dan rasa takut lo untuk menghadapi sesuatu yang baru lagi di masa mendatang, itu salah. Ya, life must go on. Maka jalanlah terus. Kalau lo pengen terus-terusan berhenti, lo tutup mata akan semuanya, ya lo gak akan pernah dapat jawaban. Ya buka matanya, jalanin kakinya. Dan ini yang terakhir, dan ini juga dari followers kita juga. Ini tapi di kolom komen YouTube, jadi silakan aja kalau nggak mau DM bisa tulis di kolom komen ya teman-teman. Gue cewek, gue anak tunggal, gue juga anak angkat. Gue anak broken home dari kecil dan harus menggagalkan cita-cita, harus kerja di luar kota tempat impian. Gue sering dipukulin, ditendang sama keluarga gue sendiri. Gue pernah ada masalah tapi keluarga satupun gak ada yang ngebela atau percaya. Gue tentu harus sesuai keinginan keluarga besar. Gue tahu kalau gue anak angkat pas masih 1 SMP. Gue dihina keluarga ketika gue buat salah. Ketika tahu orang tua kandung lu gimana, ternyata gue anak sengaja ingin dibuang dari rahim karena orang tua gue pengen punya anak cowok. Batin gue parah sih. Wah, ini bocem nih yang seharusnya ngomongin hal ini nih, karena dia yang lebih tahu rasanya jadi anak tunggal. Tapi atau gue mau bilang turut prihatin untuk kamu yang mungkin cerita yang kita bacakan. Kita juga akan taruh sebenarnya sih cerita kalian di pop up sini, cuma nggak berani gue sebutin, takutnya tidak berkenan. Tapi kalau komen ya udah ada tuh pesannya gue lihat. Dan gue cuma bisa bilang hidup lo nggak hancur hanya karena sekeliling lo ngasih senjata tajam. Karena lo nggak pernah sendirian di dunia. Walaupun keluarga lo sebrengsek apapun itu,
sebejat apapun itu, gue selalu bilang bahwa kalau emang lo orang baik ya maka teruslah berbuat baik sekalipun nama lo sedang tidak baik-baik saja di dalam cerita orang lain. Ya gak apa-apa. Capek ya? Iya. Lelah ya? Iya gak apa-apa. Duduk aja dulu, istirahat dulu sejenak. Kasih waktu ke diri lo sendiri. Kasih penghargaan untuk diri lo sendiri. Dengan cara memberikan ruang, dengan cara memberikan tenang yang harus lo yang bangun. Harus lo yang bentuk ketenangan itu. Harus lo yang bentuk rasa cukup itu ke dalam diri lo. Karena gak ada lagi orang yang bisa ngebantu lo selain diri lo sendiri. Tapi bukan berarti ketika kayak terus kalau gue sendiri, gue juga gak bisa nih sendirian. Maka datang ke profesional. Karena buat gue untuk kita bisa ngerubah segala satu hal harus hadir dulu dalam diri kita. Kita gak bisa terus-terusan bertameng, bergantung sama orang lain. Terus kita jadinya depending sama orang lain. Kita butuh validasi orang lain terus. Iya memang kita perlukan itu. Tapi gak selamanya untuk itu menjadi poin nomor satunya kita, yang kita sangat butuhkan dan itu harus terjadi duluan. Enggak, itu bisa menyusul ketika lo bisa memutuskan sama diri sendiri untuk angkat badan terus-terusan. Capek gak apa-apa, dunia emang gak pernah baik-baik aja, dunia memang kejam. Yang bilang baik siapa? Baik tuh nanti di akhirat, ketika kita sudah dihisap sama Tuhan, mungkin ketika semua dosa-dosa kita sudah kita cuci bersih, baru dunia tuh memang kayak gitu. Tapi bukan berarti dunia cuma muter di lo aja. Enggak, dunia juga muter di sekeliling yang lain. Kalau emang lo mau dunia memberikan tangannya untuk berjabat tangan sama lo, maka rangkulah dunia. Buat dia bisa bahu-membahu untuk mewujudkan apa yang lo mau. Gimana caranya? Dengan terus berusaha, dengan sabar, dengan doa pastinya. Karena kan kalau doa doang tapi tanpa usaha, sama aja kayak cenderung ke males ya. Tapi kalau misalnya kita usaha aja tanpa berdoa tuh sama aja kayak kita terlalu sombong kan gitu. Jadi kita perlu balancing antara kedua hal tersebut. Mau lo dibilang lo anak pungut ataupun apa tadi lo bilang nyokap orang tua kandung lo sengaja meniadakan lo karena dia pengen anak laki-laki dan lo merasa jadinya kayak oh berarti gue anak yang seseorang yang tidak diinginkan atau apa. Enggak. Lo tetap diinginkan, at least sama Tuhan. Karena lo tetap ada di dunia ini. Lo tetap lahir di dunia ini. Lo tetap dikasih kesempatan untuk menikmati dunia ini dengan segala buruk rupanya, dengan segala bentuk kebaikannya. Sekecil apapun. Jadi jangan pernah ngerasa kayak mentang-mentang lo dulu tidak mau diadakan di dunia, atau lo dulunya hampir ditiadakan di dunia dan lo sekarang akhirnya dengan keluarga angkat lo yang juga akhirnya tidak welcome sama lo, tidak memberikan kasih sayang yang baik terhadap lo, akhirnya lo ngerasa bahwa lo sendirian, lo udah gak berguna lo. Enggak. Tuhan ngasih nafas ke lo, Tuhan ngasih hidup ke lo, Tuhan ngasih umur ke lo, berarti ada tujuannya. Entah apa jawabannya lo harus cari sendiri. Entah mungkin ternyata Tuhan ngasih nafas ke lo tuh karena lo bisa berguna untuk orang lain, untuk teman-teman lo. Atau untuk gue setidaknya. Gue ngerasa terbantu dengan cerita lo karena jadi merasa kayak iya ya gue seharusnya bersyukur ya. Kayaknya gue kurang merasa cukup sebelumnya. Dan lo ngebuat gue bisa memaknai hidup jadi lebih baik. At least lo punya itu. Kalau lo ngerasa lo gak punya siapa-siapa, lo punya Halo Hati. Lo punya Blue Media yang mewadakan dan selalu mendengarkan cerita lo. Jadi jangan pernah ngerasa sendirian, jangan pernah ngerasa jadi manusia yang tidak berguna. Karena lo pasti dihadirkan di dunia ini dengan Tuhan punya maksud dan tujuan tersendiri. Gak apa-apa, kalau capek, kalau pengen berhenti, kalau pengen istirahat silakan istirahat dulu, tapi jangan berhenti. Karena waktu lo untuk berhenti nanti ketika lo sudah tiada. Dan itu yang memutuskan adalah Tuhan. Ketika nafas lo sudah gak ada lagi di dunia ini, maka itu saat lo untuk berhenti mengejar apapun dan membuktikan apapun. Gitu aja teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau berbagi cerita lagi kepada kita, boleh aja silakan DM aja ke Instagram Blue Media ataupun Instagramnya Halo Hati, atau kalian bisa tulis juga di kolom komentar YouTube kita. Dan kalau kalian suka sama konten ini, kalian suka aku untuk berdiskusi dan menjawabkan cerita-cerita kalian agar kalian merasa untuk didengar, karena gue yakin banget bahwa semua orang butuh ruang untuk berbicara, semua orang butuh ruang untuk didengar. Maka kita wadakan Halo Hati ini di Blue Media untuk menciptakan hal tersebut agar kalian bisa merasakannya. Kalau kalian suka, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Dan sampai bertemu lagi di episode-episode berikutnya. Bye-bye.